Pemirsa, musim haji tahun 2026 resmi dimulai. Kebahagiaan dan rasa syukur menyelimuti ribuan jemaah haji Indonesia yang mulai mendarat di Tanah Suci sejak pekan ini. Namun di balik kemeriahan penyambutan jemaah di Tanah Suci, tantangan besar telah menanti. Mulai dari cuaca ekstrim hingga tingginya presentase jemaah lansia pada tahun ini. Kebahagiaan terpancar di wajah Siti Anisa saat menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi pada Rabu 22 April. Anisa yang tergabung dalam 391 jemaah dari Kloter 1 Embarkasi Jakarta akhirnya berkesempatan naik haji setelah menunggu selama 13 tahun. Bahagia, capek tapi senang. Ini baru pertama kali ya? Iya, baru pertama kali. Sudah berapa lama nunggu keberangkatan ini, Mbak? 13 tahun. Bersama ibu dan adik? Alhamdulillah, satu keluarga ini ya? Ya, bertiga aja sih. Kebahagiaan para jemaah haji semakin tebal setelah mendapatkan penyambutan hangat dari tuan rumah Arab Saudi melalui simbol bunga dan lantunan sholawat Tola al-Badru alaina, ucapan selamat datang di Tanah Suci. Kepala Daerah Kerja Madinah Halilur Rahman menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran perjalanan para jemaah. Ia juga memastikan petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia akan terus memastikan keseluruhan layanan bagi jemaah berjalan optimal. Alhamdulillah, insya Allah sangat lancar. Kami menyambut, melihat di lapangan tadi, di bandara, di sini juga lancar dengan personil yang komitmen melayani. Insya Allah ini yang insya Allah sangat lancar. Musim haji 2026 telah tiba dengan keberangkatan jemaah haji pada gelombang pertama 22 April ke Madinah setelah memasuki asrama haji sehari sebelumnya. Fase pemberangkatan ini akan berlangsung hingga gelombang kedua yang dijadwalkan berakhir pada 21 Mei bertepatan dengan penutupan pintu kedatangan di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Memasuki fase inti ibadah haji pada 25 Mei, jemaah akan diberangkatkan dari Mekah menuju Arafah. Puncaknya, prosesi wukuf di Arafah jatuh pada 26 Mei atau sehari setelah Lebaran Idul Adha, dilanjutkan hari Tasyrik hingga tanggal 30 Mei. Adapun fase pemulangan jemaah gelombang pertama ke tanah air mulai pada 1 Juni, sedangkan jemaah gelombang kedua akan melanjutkan perjalanan ke Madinah terlebih dahulu sebelum dipulangkan ke Indonesia pada 16 Juni. Rangkaian operasional haji 2026 akan berakhir pada 1 Juli seiring dengan tibanya jemaah haji terakhir di tanah air. Kendati demikian, gelombang pertama kedatangan jemaah haji pada pekan ini didominasi oleh jemaah haji lanjut usia serta kelompok berisiko tinggi. Hingga Rabu malam misalnya, dari sekitar 7.800 jemaah haji yang sudah tiba di Madinah, sebanyak 1.600 jemaah haji yang merupakan jemaah lansia. Berdasarkan data Kementerian Haji, 25% dari total kuota jemaah haji pada 2026 merupakan lansia. Terbanyak adalah lansia di atas 65 tahun, disusul penyandang disabilitas dan pengguna kursi roda. Hal inilah yang membuat petugas haji harus ekstra cepat melakukan antisipasi penanganan jemaah, terutama yang memiliki riwayat penyakit serta pengawasan ketat dari petugas kesehatan. Ratusan kursi roda disiapkan di area kedatangan, sejumlah ambulans juga ditempatkan untuk mengantisipasi kondisi darurat. Selain itu, pos kesehatan bandara disiagakan 24 jam untuk memberikan pelayanan medis bagi jemaah. Jadi untuk ibu tadi memang termasuk Risti. Nah, Risti itu memang kan ada beberapa, salah satunya seperti hipertensi, kemudian juga ada sakit jantung. Nah, ibu tadi memang ada riwayat hipertensi sama sakit jantung. Nah, kondisinya memang ketika mungkin perjalanan panjang, kemudian juga kelelahan, juga dipicu dengan kurangnya asupan makan, jadinya menimbulkan keluhan-keluhan. Tadi kalau ibunya keluhannya adalah lemas sama mual dan muntah. Kemudian juga memang tensinya kurang stabil karena kan kalau tensi itu berpengaruh dengan kondisinya fisik, seperti itu. Salah satu kendala yang dihadapi para jemaah adalah cuaca panas ekstrim di Tanah Suci yang mendekati angka 40 derajat Celcius.
Banyak jemaah rentan mengalami risiko dehidrasi akibat kondisi tersebut. Jemaah pun dianjurkan untuk mengkonsumsi air secara rutin guna menjaga keseimbangan cairan tubuh serta selalu membawa alat pelindung diri dari sengatan panas matahari. Kementerian Haji dan Umroh Indonesia telah menyiapkan sekitar 1.300 petugas haji non-kloter untuk melayani para jemaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan agar petugas mengutamakan kepentingan jemaah meskipun harus berdampak pada tidak dapatnya petugas menjalankan rangkaian ibadah haji secara utuh. Petugas seperti saya sampaikan tadi tetap sesuai SOP yang kita sampaikan mendahulukan kepentingan jamaah. Bahkan jika ternyata di sana kepentingan jamaah itu menyebabkan petugas tidak bisa ikut melaksanakan ritual haji, pilih jamaah. Itu yang kita tekankan kepada mereka. Kemudian tentu saya akan sampaikan bahwa petugas mewakili negara di sana. Positif petugas, positif negara, negatif petugas akan negatif negara kita di sana. Kini fokus utama petugas bukan sekedar memastikan proses administrasi berjalan lancar, melainkan menjaga fisik dan kesehatan para jemaah agar tetap prima hingga hari wukuf tiba. Perjalanan panjang selama 40 hari di Tanah Suci barulah dimulai, dan doa serta dukungan dari tanah air terus mengalir bagi keselamatan mereka hingga kembali. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.